Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan mengambil dari Yesaya 66 ayat 2 sampai 3. Yesaya 66 ayat 2 sampai 3. Saya beri judul dua jenis manusia. Yesaya 66 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, seluruh ciptaan dunia ini Tuhanlah yang menciptakannya, ya. Semua peristiwa, semua kejadian Tuhan ada di dalam kejadian tersebut, ya. Tuhan merencanakan kehidupan kita, dan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Termasuk juga Tuhan menciptakan manusia. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan tidak membuat manusia itu menjadi manusia yang semuanya itu berkenan kepadanya. Jadi dengan kata lain, ketika Dia menciptakan manusia, karena manusia ini mempunyai akal budi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, pada akhirnya manusia itu punya pilihan di dalam kehidupannya, ya. Dia bebas mau melakukan kehendak Tuhan, dia bebas mau mengasihi Tuhan atau tidak. Semuanya itu tergantung kepada manusia. Nah, oleh karena itu manusia mempunyai dua jenis. Kali ini saya akan membahas manusia-manusia yang hidupnya sudah percaya Tuhan, yang sudah datang ke gereja, ya, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, ada dua jenis orang Kristen, orang percaya. Yang pertama, orang yang rendah hati, dan yang kedua, orang yang tinggi hati, atau orang yang congkak, orang yang sombong. Nah, ayat 2 dikatakan, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, ya. Manusia diciptakan Tuhan, dan hanya kepada orang inilah Tuhan memandang, Tuhan melihat, ya. Pada siapa Dia? Dikatakan kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku, ya. Jadi orang yang datang ke gereja, yang beribadah kepada Tuhan, ya, dia itu orang yang membutuhkan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupannya tertindas dan patah semangatnya, kehilangan semangatnya, ya. Dan ketika dia datang beribadah kepada Tuhan dalam kondisi mungkin kehidupannya sedang menderita, ada permasalahan, lalu datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar, ya. Dan orang ini adalah orang yang taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan orang inilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan memandang orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, banyak orang datang ke gereja dengan sikap seperti ini. Orang yang benar-benar rendah hati, ya. Apapun situasi kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia datang ke gereja, dia datang ke Tuhan bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas, karena dia tahu dia membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, dan dia melakukannya di dalam kehidupannya. Artinya dia taat kepada Tuhan. Orang seperti inilah Tuhan memandang. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Yang kedua, di dalam ayat 3 dikatakan,
orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia. Artinya dia mengorbankan persembahan di dalam tempat ibadah, tetapi juga dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Seorang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Ya, leher anjing tidak boleh dipatahkan, Bapak Ibu. Ini satu tindakan di luar pri kebinatangan, bukan pri kemanusiaan. Ya, orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Ya, orang datang ke gereja tapi mereka lebih hidup mengandalkan diri sendiri, menyukai jalan sendiri, bukan jalannya Tuhan, bukan rencana Tuhan, ya, bukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya, tetapi mereka memilih jalan mereka sendiri. Ketika mereka sedang menghadapi masalah, ketika mereka hidup di dalam kehidupan mereka, jalan mereka sendirilah, bukan jalan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya dikatakan jiwa mereka menghendaki dewa kejijikan mereka. Ya. Datang ke gereja bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah ilah yang lain. Saya tidak menyembah ilah yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, banyak orang datang ke gereja bukannya menyembah Tuhan, Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya, tetapi mamon menjadi ilah yang utama di dalam kehidupannya, sehingga mamon itulah yang diandalkan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, bukan berarti kita tidak boleh tidak boleh memiliki mamon tersebut, tidak boleh mencari mamon, ya. Tetapi hidup kita tidak dikuasai oleh mamon. Kita membutuhkan mamon, kita membutuhkan uang untuk hidup ini, tetapi segala-galanya datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menghendaki kita memiliki mamon tersebut, ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, yang kedua ini berbicara tentang orang yang sombong, tinggi hati, ya, orang yang congkak, datang ke gereja tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup dengan jalan sendiri, dengan cara sendiri. Ya, bukan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, banyak orang seperti ini. Hidupnya tidak pernah berubah. Ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, Bapak Ibu, orang-orang yang tinggi hati. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Oleh karena apa? Bukan karena sikap kita, ya, yang selalu merendahkan diri, bukan seperti itu, tetapi karena kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tidak hidup menurut jalan sendiri, dan tidak mengandalkan atau tidak menyembah mamon sebagai bagian yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, inilah renungan firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati. Shalom.